podcast kami yang berjudul penimbunan bahan baku terhadap minyak dan tepung. Untuk presentator pertama, silakan untuk menjelaskan hasil paparannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori sistem permasalahan linier. Sistem permasalahan linier (SPL) merupakan metode matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan hubungan linier antara variabel-variabel yang ada dalam suatu sistem. Secara matematis, sistem permasalahan linier (SPL) terdiri dari serangkaian persamaan yang masing-masing melibatkan variabel yang berbeda. Titik equilibrium dalam ekonomi merujuk pada kondisi di mana permintaan dan penawaran berada dalam keseimbangan. Pada pasar yang efisien, harga suatu barang akan menyesuaikan diri untuk mencapai titik equilibrium ini, di mana tidak ada dorongan untuk perubahan lebih lanjut dalam harga atau jumlah barang yang diperdagangkan. Dalam konteks kelangkaan minyak goreng, fenomena ini seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Namun, model SPL memiliki keterbatasan seperti asumsi hubungan linier antara variabel yang mungkin tidak mencerminkan kenyataan karena hubungan tersebut bisa bersifat non-linier atau dipengaruhi oleh faktor tak terduga. Dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, pendekatan berbasis SPL dapat membantu pemerintah dan pelaku pasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti penyesuaian harga dan kebijakan distribusi. Selanjutnya saya serahkan ke presentator kedua. Baik, terima kasih untuk presentator pertama. Saya akan menjelaskan tentang data kuantitatif, di mana hasil penggalian data ini kami adalah yang berlokasikan di Pasar Berbaju. Nama usahanya adalah Toko Sembako Wijaya, di mana hasil wawancara tersebut adalah salah satu pemilik toko sembako yang bernama Erni di Pasar Berbaju terjadi penimbunan minyak goreng dan tepung, terutama pada saat mendekati hari besar atau ketika pemerintah mengumumkan kebijakan terkait distribusi barang. Menurut Erni, fenomena ini terjadi karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah ketidakstabilan harga. Fluktuasi harga yang signifikan membuat banyak distributor dan pedagang menahan barang untuk dijual pada harga yang tinggi. Sebagai pemilik toko, ini mengaku terkadang susah mendapatkan stok bahan baku karena distributor hanya menjual dalam jumlah terbatas. Yang kedua, adanya permintaan tinggi di waktu tertentu. Menjelang momen seperti Ramadan atau Lebaran, terhadap bahan baku meningkat tajam. Sementara pasokan yang tersedia tetap, hal ini sering terjadi oleh oknum untuk menimbun barang dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah, di mana ketika ada informasi tentang potensi kebijakan pembatasan harga atau sanksi, para pedagang sering terburu-buru menimbun stok untuk menghindari kerugian akibat regulasi baru. Erni menjelaskan juga bahwa ini terjadi karena ketidaktahuan mereka tentang efek jangka panjang kebijakan tersebut. Lalu hasil observasi adalah seperti milik Erni merancang bahan pokok seperti minyak goreng dan tepung di area utama untuk menarik perhatian umum. Namun ada indikasi bahwa stok yang dibajak tidak mencerminkan keseluruhan persediaan dimiliki. Beberapa toko memiliki ukuran kecil di bagian belakang yang menurut pengamatan seringkali menyimpan stok dalam jumlah besar. Secara umum, praktik penimbunan ini menyebabkan ketidakseimbangan pasar, di mana harga menjadi tidak mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Poin ini juga penting dalam memahami dinamika sistem persamaan linier yang digunakan untuk menentukan equilibrium antara stok bahan baku dan harga jual di pasar pemangkasan tersebut. Saya persilakan kepada presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan data kuantitatif, data harga dan stok bahan baku sebelum dan sesudah penimbunan. Berikut adalah data terkait harga bahan baku minyak goreng dan tepung.
jumlah permintaan dan penawaran sebelum dan setelah terjadinya kasus penimbunan di Pasar Kolbaju, Pamekasan. Data ini diperoleh dari wawancara dengan informan hasil observasi lapangan. Data sumber resmi seperti website Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional dan laporan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Pamekasan. 1. Harga minyak goreng dan tepung. Pada periode sebelum penimbunan minyak goreng, harga minyak goreng per liter yaitu 14.000 dan harga tepung per kilogram 10.000. Selama masa penimbunan, harga minyak goreng per liter yaitu 18.000 dan tepung per kilogram 13.000. Setelah masa penimbunan, harga minyak goreng 16.000 dan tepung 11.500. 2. Jumlah permintaan dan penawaran. Pada periode sebelum penimbunan, permintaan minyak goreng yaitu 500 dan permintaan dan penawaran minyak goreng yaitu 550. Sedangkan permintaan tepung yaitu 400 dan penawaran tepung 450. Selama masa penimbunan, permintaan minyak goreng yaitu 700, permintaan penawaran minyak goreng 300 dan permintaan tepung 600 dan penawaran tepung 250. Setelah periode penimbunan, permintaan minyak goreng yaitu 550 dan penawaran minyak goreng 500, sedangkan tepung 450 dan penawarannya 400. Data distribusi stok dan distribusi ke pasar. Pada periode sebelum penimbunan, stok minyak goreng per liter yaitu 10.000, sedangkan tepung stok per kilogramnya 8.000. Selama masa penimbunan, stok minyak goreng yaitu 6.000 dan stok tepung 4.000. Setelah masa penimbunan, stok minyak goreng 8.500 dan stok tepung 6.500. 4. Dampak harga eceran di Pasar Kolbaju. Pada bulan sebelum penimbunan, harga eceran minyak goreng per liternya 14.000, sedangkan harga eceran tepung per kilogramnya 10.000. Pada bulan masa penimbunan, harga tepung eceran yaitu 18.000 dan harga minyak eceran 18.000 dan harga tepung eceran 13.000. Pada masa setelah penimbunan yaitu 16.000 untuk minyak dan 11.500 untuk tepung. 5. Bandingkan persentase kenaikan harga dan penurunan stok. Indikator selama penimbunan kenaikan harga minyak goreng yaitu 28%, tepung 30%. Selama penimbunan, penurunan stok minyak goreng yaitu 40% dan tepung 50%. Analisis awal. Data kuantitatif menunjukkan adanya keseimbangan signifikan antara pemerintah dan permintaan dan penawaran selama penimbunan. Harga bahan pokok melonjak tajam akibat pengurangan pasokan di pasar. Data ini juga mempengaruhi perilaku konsumen yang cenderung membeli dalam jumlah besar. Memperburuk masalah distribusi. Seluruh data ini akan digunakan untuk menentukan titik equilibrium dan memahami dinamika pasar selama dan setelah terjadinya penimbunan bahan baku di Pasar Kolbaju. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang paparan data. Berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang telah diperoleh, berikut adalah sistem persamaan linear yang dapat dibangun untuk menganalisis titik equilibrium pada saat terjadi penimbunan bahan baku, yaitu minyak goreng dan tepung di Pasar Kolbaju, Pamekasan. 1. Persamaan permintaan dan penawaran minyak goreng. Diketahui sebelumnya penimbunan harga minyak goreng adalah 14.000 per liter dengan permintaan 500 liter dan penawaran 550 liter. Selama penimbunan, harga naik menjadi 18.000 per liter dengan permintaan 700 liter dan penawaran 300 liter.
persamaan permintaan dan penawaran dapat dirumuskan sebagai fungsi linear dan dari harga TPP. Satu, permintaan minyak goreng. Dua, penawaran minyak goreng. Tiga, menentukan titik ekuilibrium minyak goreng. Empat, persamaan dan titik ekuilibrium tepung. Dan kesimpulan dari atas di sini, satu, titik ekuilibrium minyak goreng terjadi pada harga 18.000 per liter dengan jumlah barang 300 liter. Dua, titik ekuilibrium tepung terjadi pada harga 60.000 per kilo dengan jumlah barang 300 kilo. Data ini menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan selama penimbunan dan membantu menjelaskan dampak fluktuasi pasar terhadap dinamika penawaran dan permintaan di pasar Perbaju Pamekasan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini juga terdapat analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan perhitungan matematis, terlihat bahwa penimbunan bahan baku seperti minyak goreng dan tepung di pasar Kolpaju, Pamekasan menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Pada kasus minyak goreng ditemukan bahwa sebelum penimbunan harga berada pada 14 per liter dengan jumlah permintaan 500 liter dan penawaran 550 liter. Namun selama penimbunan harga melonjak hingga 18 per liter, sementara penawaran turun drastis menjadi 300 liter. Situasi ini menunjukkan adanya tekanan pada pasar akibat pengurangan stok yang disengaja oleh oknum tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh informan, hal serupa juga terjadi pada tepung, di mana harga naik dari 10 menjadi 13 per kilogram dengan penawaran yang turun hingga 250 kilogram meskipun permintaan tetap tinggi. Analisis menggunakan sistem persamaan linier menunjukkan bahwa titik ekuilibrium untuk minyak goreng terjadi pada harga 18 per liter dengan jumlah barang yang tersedia sebesar 300 liter. Sedangkan untuk tepung, titik ekuilibrium berada pada harga 60 per kilogram dengan jumlah barang yang sama. Dalam perspektif teori pasar, kejadian ini menunjukkan adanya ketidakefisienan pasar yang disebabkan oleh praktik-praktik seperti penimbunan yang bertentangan dengan prinsip distribusi barang secara adil. Secara keseluruhan, data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh mendukung pemahaman bahwa penimbunan bahan baku tidak hanya berdampak pada harga dan stok barang, tetapi juga pada kestabilan ekonomi pasar lokal. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk para pemateri yang telah memperkenalkan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem persamaan linear dalam menentukan titik ekuilibrium pada saat terjadi penimbunan bahan baku makanan yang itu minyak goreng dan tepung di pasar Kolpaju, Pamekasan dapat disimpulkan yang pertama adalah dinamika penawaran dan permintaan, di mana penimbunan bahan baku merupakan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah hasil analisis matematis menunjukkan bahwa titik ekuilibrium untuk minyak goreng terjadi pada harga 18.000 per liter dengan jumlah barang yang tersedia sebanyak 300 liter. Sementara untuk tepung harganya 60.000 per kilo dengan jumlah barang yang sama. Lalu dampak penimbunannya adalah terganggunya efisiensi pasar dengan distribusi barang yang tidak merata dan terkait tidak mencerminkan kondisi pasar yang wajar sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata di bawah baik dari narapidana dan performa kami. Sekian presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.